prova col destro a scendere, rete eccezionale, un sicuro di Del Piero l'incrocio dei pali. Richie Delatte has got Vardy up ahead and free. Vardy could win it here for them. He scores. The comeback of all comebacks for Leicester City. It's heaven for Jamie Vardy. Hold the back page. Hold the front page. Bayangkan seorang bocah menatap poster Alejandro Del Piero di dinding kamarnya. Baginya, Del Piero adalah Juventus, dan Juventus adalah Del Piero. Tak ada dunia lain tempat sang kapten pernah bermain untuk Juve, dan sering diafiliasikan dengan istilah One Club Man. Tapi benarkah begitu? Dalam kenyataannya ada beberapa pesepak bola ternama lainnya yang juga dikira sebagai One Club Man, bahkan sampai dianggap jadi legenda klub. Lalu siapa saja mereka? Pertama, mari kita mulai dari Del Piero. Para penggemar Serie A mungkin melihat pintu Riccio sebagai simbol abadi Bianconeri. Tapi kenyataannya, Del Piero hanyalah seorang bocah kurus dari Conegliano yang menimba ilmu di klub kecil bernama Padova. Di sanalah ia mencetak gol profesional pertamanya. Hal seperti ini jarang dibicarakan karena memang selama berseragam Padova, penampilan Del Piero tak mencolok. Baru ketika ia berseragam Juventus, dunia langsung mengenali sosoknya. Ini tak lepas dari capaiannya memenangkan Liga Champions, Serie A, serta prestasi individunya sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak sepanjang sejarah Juventus, yakni dengan 290 gol dalam 705 penampilan. Maka tak heran bila banyak orang mengira dirinya adalah One Club Man, bahkan Marcelo Lippi mengakui status Del Piero sebagai One Club Man. Seperti dikutip dari World Football Index, Lippi mengatakan bahwa dalam meringkas sosok Del Piero hanya terdiri dari 4 kata. Del Piero adalah Juventus. Pada sisi yang dilupakan, Del Piero pernah ke Australia, pernah mencoba sepak bola India. Tapi cinta yang ia tanam di Turin begitu dalam, sampai semua hanya ingat bahwa Del Piero itu Juventus. Jika Del Piero adalah pangeran Turin, maka Jamie Vardy adalah rakyat biasa yang diangkat jadi raja. Tapi bukan di Inggris Raya. Ia Raja Leicester, kota kecil dengan mimpi besar. Vardy bukan produk akademi mewah. Ia bukan anak kandung Leicester. Ia anak lapangan becek dari Stockbridge Park Steels, klub non-liga yang bahkan tak banyak disebut di televisi nasional Inggris. Ia bekerja di pabrik, bermain dengan bayaran 30 pound per minggu, dan bahkan pernah nyaris dicoret namanya dari tim Stockbridge hanya karena klub ingin jual nama hak komersial. Tapi semua berbeda tatkala ia jadi bagian dari The Fox. Ia seperti tak tergantikan di sana. Bersama Leicester, Vardy mengukir banyak prestasi mulai menjuarai Liga Primer, FA Cup hingga membuat rekor yang rasanya akan sulit dikejar, yakni mencatat 200 gol dalam 500 laga bersama The Fox. Tak pernah pindah, tak pernah meminta lebih. Ketika klub lain memanggil, ia tetap bertahan dan Vardy memang bukan One Club Man secara teknis. Tapi siapa yang berani bilang hatinya tak tertambat di King Power? Berbicara soal hati, maka lihatlah Jan Oblak. Ia begitu identik dengan Atletico Madrid. Tembok kokoh di bawah Mister. Tidak banyak bicara, tapi selalu hadir ketika tim membutuhkan. Orang menyangka dia adalah produk asli Akademi Atletico. Padahal tidak. Oblak berasal dari Slovenia atau lebih tepatnya jebolan Akademi Olimpia Ljubljana. Di tahun 2010 ia memutuskan bermain di Benfica sebelum akhirnya pindah ke Spanyol pada 2014. Ia bukan dibesarkan oleh Atletico, tapi memilih untuk bertumbuh di sana. Perjalanan musim pertamanya tak mulus karena lebih banyak sebagai pemain cadangan di sana.
Sejak awal pun ia didatangkan bukan sebagai pengganti utama Thibaut Courtois, bahkan faktanya Oblak pun tak berniat menggantikan siapapun di Riyadh Air Metropolitano. Tapi kepercayaan yang diberikan Diego Simeone membuatnya menjadi salah satu kiper terbaik saat ini. 6 La Liga Zamora Trophy sukses diraihnya dan Rohi Blanco sangat beruntung memiliki Oblak. Kini selama lebih dari 1 dekade, Oblak menolak godaan klub-klub kaya, tidak pernah marah ketika kalah, tidak pernah menuntut lebih dari yang ia terima. Loyalitasnya bukan karena lahir di sana, tapi karena memutuskan untuk tinggal. Tinggal dan menetap selamanya adalah kata yang cocok untuk Antonio Di Natale, pemain berikutnya yang dianggap sebagai one club man. Selama berkarir di Italia, Di Natale sukses mencetak lebih dari 3 digit gol di Serie A. Nama besarnya dibangun di Udinese, tapi orang sering lupa karir profesionalnya dimulai di Empoli. Bahkan ia adalah jebolan asli Akademi Azzurri Empolesi. Pada sisi lain, bisa dikatakan Di Natale adalah pemain yang terlambat meledak, hal yang membuatnya tak masuk dalam jajaran nama elit di Italia. Tapi di Udinese, ia seperti menemukan tempat pulang. Udinese sendiri bukan klub besar, tapi Di Natale selalu menolak tawaran Liverpool hingga Juventus ketika ia berada di masa terbaiknya. Dan pemain berjuluk Toto itu tak menyesal. Seperti dikutip dari Liga Olahraga, Di Natale mengatakan dia bahagia selama di Udinese dan buatnya bahagia adalah yang utama. Di Natale mungkin pernah bermain di tempat lain, tapi tak pernah benar-benar mencintai tempat lain seperti ia mencintai Udinese. Pindah ke Eropa bagian tengah, tepatnya di Jerman, kita mungkin sudah tak asing lagi dengan nama Philipp Lahm dan Bayern Munich. Keduanya ibarat satu koin yang sama. Kebanyakan penggemar Bundesliga mengingat Lahm sebagai simbol elegansi di Rotten, tapi tak banyak yang ingat bahwa ia pernah bermain di Stuttgart selama 2 musim. Kala itu adalah masa pinjaman, Bayern tak melihat potensi itu di awal, tapi Stuttgart memberi panggung, dan Lahm kemudian pulang dengan nilai lebih. Setelah itu ia menjadi bagian tak tergantikan di Rotten sebagai seorang bek sayap, sebagai legenda hidup. Ia memimpin Bayern ke puncak Eropa dengan salah satunya meraih treble winners di musim 2012-2013. Selain itu, selama lebih dari 15 tahun bermain, ia tak pernah mendapat kartu merah dan dianggap sebagai salah satu pemain yang cerdas menurut Pep Guardiola. Sebagai bentuk penghormatan kepadanya, di tahun 2019, Lahm diangkat menjadi warga kehormatan kota Munich. Status tersebut membuat penggemar hanya ingat bahwa ia selalu jadi bagian Allianz Arena, meskipun Stuttgart pernah jadi tempat ia mengasah taji. Masih di posisi bek, nama Giorgio Chiellini tentunya tidak asing di penggemar sepak bola. Mendengar namanya akan langsung membuat orang berpikir ini adalah Juventus. Bek bertahan yang garang, pemimpin yang disegani, pria dengan darah gladiator. Tapi sebelum ia tiba di Turin, ia adalah anak Livorno, klub kecil pesisir barat Italia. Lalu sempat ke AS Roma dan Fiorentina. Bahkan di akhir karirnya, ia menyusuri tanah Amerika bersama LAFC. Namun selama hampir 2 dekade, ia adalah benteng tak tergoyahkan Juventus. Ia bukan sekedar bek, ia tameng, ia suara di ruang ganti. Ia peluk yang menghibur dan teriakan yang membakar semangat. Salah satu momen ikonik dari pemain berjuluk King Kong itu adalah bagaimana Chiellini memukul meja di ruang ganti pemain untuk merayakan serta menghibur kemenangan skuad Bianconeri ketika mengalahkan Real Madrid pada 2015. Chiellini juga dikenal sebagai pemain yang sangat totalitas untuk Juventus, meski kepalanya harus jadi tumbal demi menjaga kemenangan tim. Hal-hal seperti ini yang membuat banyak orang mengira Chiellini adalah pemain yang hanya pernah membela Juve, seolah-olah tak pernah menjadi bagian klub lain. Kita semua tahu dia pernah kemana-mana, tapi jujur saja siapa yang tak menganggap dia 100% Juventus.
Pada akhirnya, pertanyaan kenapa vibe One Club Men bisa melekat begitu kuat, meski secara fakta mereka pernah bermain di tempat lain, bisa dijawab karena mereka tinggal cukup lama. Tapi yang lebih penting, mereka tidak sekedar bermain, tapi mereka mencintai. Mereka berdarah untuk satu klub. Mereka menolak tawaran yang lebih menggiurkan. Mereka memilih kesetiaan, bukan popularitas. Dan di dunia yang begitu cepat berubah, kita sebagai penonton haus akan sesuatu yang tak berpindah.